Hai semuanya, welcome to my world. Di sini gue akan ajak kalian untuk melihat sisi lain dari seorang Kalia. From being a student to being a fangirl, where I talk about my favorite things, my deepest thoughts, and all the chaos in between. But most importantly, we're going to have a lot of fun. Because the world is our playground, so let's play with The Kalia Show. Hi guys, welcome back to another episode of The Kalia Show, where the world is our playground, so let's play with me. Tapi kali ini sebenarnya kita nggak bakal main cuma sama gue doang sih, karena hari ini I have a special guest yang pas banget buat episode kita hari ini. Nggak lain nggak bukan Kaniza from Talks of the Town. Hai. Hai guys. Hai Kaniza. Gila parah nggak sih, kita udah kayak setahun lebih nggak ketemu. Kayak setahun 2,5 tahun nggak ketemu. Nggak. Wow. Terakhir ketemu di SD ya. Betul. Anyway Kaniza, apa kabar? Baik. Kamu gimana di sana? I'm great, thank you for asking. It's getting cold, but it's still fun, and there are so many new things di sini yang aku pengen coba. Nah, tapi Kaniza, sebenarnya ngomongin new things yang aku pengen coba, one thing that I really wanna try out selama aku di Sydney adalah makan. Karena kan habis Ramadan, kayaknya enak nih kalau misalnya kita menutupnya dengan makan-makan banyak nih. Tapi selain dari aku pengen nyoba makanan Sydney di Sydney, aku tuh sebenarnya lebih penasaran lagi sama makanan Indonesia. Rasanya kalau misalkan kayak di Sydney tuh kayak gimana sih? Karena menurut aku, kalau misalkan makanan Indonesia nggak dibikin di Indonesia, itu kayak biasa aja gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya aku juga jadi penasaran, pengen nanya ke Kaniza, kalau misalkan menurut Kaniza, makanan Australia di Indo tuh kayak gimana sih? Nah, jadi kebetulan ya Kal, aku tuh belum pernah tuh ada momen gue pengen makan makanan Australia di Jakarta gimana ya, itu aku belum pernah nyoba gitu. Tapi kalau kayak lagi makan steak terus ada pilihan daging Australia terus aku beli itu ya, itu sih biasanya makanan Australia yang aku coba di Jakarta. Perbandingan sisanya aku belum pernah coba. I see. Jadi pas banget nih karena Kaniza belum ada benchmarknya. Aku pun juga belum ada benchmarknya ngerasain makan Indo di luar kayak gimana. Hari ini gue sama Kaniza mau switch. Kita mau eksperimen, gue bakal nyobain makanan Indonesia di Australia dan Kaniza bakal nyobain a non-common Australian food di Indonesia. Non-common foodnya apa sih Kaniza? Hari ini aku mau mencoba crawfish. Jadi, tapi sebenarnya ya Kal, yang bisa aku temukan di Jakarta itu crawfishnya adalah Louisiana style, jadi Amerika bukan Australia. Tapi gak apa-apa karena bahan dasarnya sama-sama crawfish. Karena di Australia juga terkenal kan sama seafoodnya. Yes, betul. Australian is very known for their seafood, selain sama dagingnya ya. Seafood, clams, kerang, crawfish especially. Jadi that's the right choice. Oke. Kalau misalkan Kaniza non-common foodnya nyobain crawfish, gue malah akan sedikit berbeda. Gue malah bakalan nyobain everyday, day-to-day Indonesian food, I guess namanya. I don't know, karena gue bukan expert Indonesian food. Tapi gue bakal nyobain ayam kremes, sayur asem, nasi goreng, dan segala pergoreng-gorengan Indonesia kayak tahu, tempe, tahu isi, dan segala-galanya. Oke, aku nggak sabar buat nyobain. I'm super duper excited karena gue yakin kalian nggak bisa nunggu dan Kaniza pun juga udah nggak sabar buat nyobain makanan-makanannya. So let's just get right into the video. Hi guys, welcome back to another episode of The Kalia Show. Seperti yang udah gue jelaskan dengan Kaniza di intro tadi, hari ini gue akan nyobain makanan-makanan Indonesia yang gue bisa dapetin di sini di Sydney. Nah, sebenarnya di Sydney itu menurut gue lumayan gampang untuk mencari tempat-tempat makan Indonesia karena banyak banget orang Indonesia di sini. Tapi it was really hard to find the most common one karena everyone has different picks. Tapi akhirnya gue menemukan satu yang direkomendasikan oleh orang-orang sekitar gue, by my mom, by my brother, by the people who have lived here. Gue banyak banget dapet rekomendasi Shalom. Jadi hari ini gue akan nyobain some food, Indonesian food that I would usually eat in Indonesia yang gue bisa beli di Shalom. Jadi yang pertama, gue ada ayam goreng kremes, my personal favorite. Ayam goreng kremes, that's number one. So habis itu gue ada sayur asam. This is definitely a home soup for me. This is like a comfort soup.
Terus habis itu ada nasi goreng udang di sini. They also have nasi goreng iga, habis itu ada nasi goreng ayam dan yang lain-lain. Habis itu obviously you can't eat Indonesian food without tempe sama kerupuk udang. So, gue udah siap banget makan. Seperti bisa dilihat ini gue menatanya udah kayak fine dining because this feels like fine dining to me. I get to finally eat good Indonesian food. Oke, mari kita mulai. So, the first thing that I am going to eat pasti tentunya adalah nasi goreng terlebih dahulu, nasi. So I'm gonna grab that first. Kita nyobainnya dikit-dikit aja. Nggak tahu sih, mungkin gua akan nambah. So nasi goreng, just a tad bit. Nasi goreng. Okay. It's my first bite. Gue minta ini rada pedes. So let's see how this tastes. This is spicy. That's so good. Coba, menurut gue ini bahkan this is so good. I would personally give this like a 9 out of 10. I would give this a 10 out of 10. Cuman dia sedikit lebih pedas dibandingkan dengan yang gue minta. Jadi kalau misalnya kalian gak suka pedas, I think kalian minta yang gak pedas itu udah akan cukup ada rempah-rempahnya deh. Karena ini gue minta sedang, tapi menurut gue dia pedas banget. But this is good. This is really good. Ini nggak terlalu oily tapi nggak terlalu kering. Terus biasanya nasi goreng tuh kalau dimasak kelamaan tuh kadang suka mushy gitu. Nah ini nggak sama sekali. Menurut gue ini konsistensinya pas banget. I'm going to be trying it out with the udang. Karena kadang-kadang tuh gue kurang suka dengan seafood yang dimasak barengan sama nasi goreng. Betul, udah mas gue. Kok enak? It's good. Enak banget. It's good. Nggak jadi 9, jadi 10. This is good. The udang is cooked thoroughly. Biasanya tuh kadang kalau misalkan seafood dimasak bareng sama nasi goreng tuh menurut gue mereka nggak cook as well dibandingkan dengan seafoodnya doang, tapi menurut gue this is super good. The seafood is cooked well, the nasi goreng is super good. Sedikit lebih pedas dibandingkan dengan gue minta, tapi that's not a problem at all. This is definitely amazing. Menurut gue ini one of the best. Tapi we'll see. I have like 3 other things to taste. Okay. Nasi goreng dari gue 10 dari 10. Okay. Next up, gue akan nyobain tempe terlebih dahulu. Gue nggak tahu kenapa gue nggak nyobain yang pertama, but now I'm going to be tasting the tempe first. Sejujurnya, gue not a big tempe girl, tapi gue merasa it's mandatory to eat tempe barengan sama makanan Indo, especially sama ayam, sama sayur asam. So let's gonna try. Gue dulu. This is good tempe. Gue ngebayangin nih makan pakai nasi sama ayam anget sama sayur. Okay, this is good. Banyak banget orang yang bilang bahwa sambalnya Shalom itu enak banget. Cuman sadly gue nggak bisa makan sambal. Tapi kalau menurut ibu gue sih sambal Shalom enak banget. Jadi if you guys are thinking of going here and order Shalom, kalian harus cobain tempenya barengan sama sambal Shalom sama ayam. Karena they say like it's the most recommended food. Tapi tempenya menurut gue enak banget juga. Ini overall enak semua. Tapi menurut gue bisa sedikit lebih kering. Tapi itu preference gue sih. But ya itu kalau menurut gue. Oke.
Gue makan tempenya dikit dulu, karena gue akan makan barengan sama sayur asemnya. Ini yang gue nanti sayur asem sama ayam kremes. So let's eat that together. Oke, gue akan menyingkirkan ini terlebih dahulu, dan gue akan makan ayam kremes. I'm excited. Gue excited karena gue pernah nyobain satu ayam lagi di sini, namanya ayam goreng ria. Dan menurut gue itu enak banget. Dan kata orang-orang, ayam gorengnya Shalom itu juga nggak kalah enaknya. So I'm really excited to try this out. Oke, first bite. Maaf ya, gue katakan. Kremesnya banyak dan gede-gede. Look at that chunk of kremes. Ini tadi gue pesen paha and it's this big, so this is definitely great. The portion is amazing. Nah, kita coba. It's good. This is so good. Sumpah menurut gue enak banget, lebih enak daripada ayam yang gue makan di hidup. This is so good. Gue akan gigit kremesnya yang segede-gede gaban ini. Ya, it's good. Kayak dia tuh crunchy, kulitnya tuh ada banget. You can hear the sound of it when I chew. Tapi ayamnya tuh juga lembut, and it's seasoned down to the bone. Kayak tadi gue gigit, I took a pretty big bite earlier until I can feel the bone, and it's all seasoned thoroughly. It's super good. Gue mau gigit bagian kulitnya sekarang. This is good. Tadi gue makan ayam super enak ini. Gue mau langsung cobain barengan sama sayur asem. Karena menurut gue ayam dan sayur asem are the best combo. One more crunch. I'm happy kid. Sayur asem time. Ini sayur asemnya anget. I don't know if you can see the smoke, but there's like a little bit of smoke coming in. This is different. This is a little bit different than the sayur asem I eat at home. Menurut gue, ini kayaknya untuk ngebalance the asemness. Ini ada manisnya sedikit. But it's good. This is a good combo. This ayam and the sayur asem, and with the tempe too soon. I'm gonna try that. Is a good combo. Sayur asem. Okay, we're gonna finish the tempe yang tadi gue makan. Barengan sama makan ayam. I'm gonna take a huge crunch of it. Crunch that. Sayur asam lagi. Oh. Wow. Good. Ini menurut gue sangat mengobati gue sama rasa nostalgia gue. Karena gue emang sengaja pesen makanan-makanan that's not necessarily like more traditional Indo food kayak pempek. Mereka di sana ada soto, ada sate, ada bakso. Tapi di sini gue milih untuk memesan makanan Indo yang sekiranya gue
bisa pesen di rumah, yang gue biasanya pesen di rumah karena gue memang lagi kangen Indo sama gue di sini. And I definitely have to say ini sangat mengobati rasa kangen gue sih, karena menurut gue ini bukan cuma makanan Indonesia, tapi ini adalah makanan Indonesia yang kayak makanan di Indonesia. I don't know if that makes sense, but what I mean is it tastes like the food you eat in Indo, tapi nggak cuma makanan Indonesia doang. Ya, yeah, gitu. It's like it's made in Indonesia. It's super good. Menurut gue ini sangat mengobati rasa kangen gue sih. And especially my personal favorite di sini adalah combo sayur asem sama ayamnya. I think they're the best. The ayam is not too big, tapi it's not too small. It's crunchy. Terus mereka nggak pelit sama kremes juga. Kayak you can see there's a lot in here, and there's like big chunks of kremes too. Terus dagingnya juga lembut sekali, and it's seasoned to the bone. Sayur asemnya menurut gue juga sangat-sangat enak. Gue suka banget sayur asem yang asam, if you get what I mean. Tapi ini kayak rada manisnya that I feel like it balances out a little bit of the asamness. Nasi gorengnya dia tadi yang kayak gue bilang, dia nggak terlalu kering, dia nggak terlalu lembek, just the right consistency, not too oily as well. Tempenya super good as well, even though I'm not a tempe girl, tapi gue bisa bilang bahwa tempe ini super duper enak. I just wish it would have been a little bit drier, but everything so far is so perfect. One last crunch of my kerupuk udang. A perfect close to this taste test. Overall, this is super duper worth it. I feel like this is definitely a good Indonesian food option kalau misalkan kalian lagi mau ke Sydney. And yeah, I don't have anything bad to say, but it's just really good. Semakin kangen Indo sih gue. Okay, Haniza, it's your turn. Karena kalian udah mencoba makanan Indonesia di Australia, gue jadi merasa tertantang untuk mencari makanan Australia yang ada di Jakarta. Ya walaupun ini sebenarnya nggak Australia banget sih. Ini adalah crawfish. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue pribadi kalau mendengar kata Australia, di kepala gue entah kenapa itu adalah daging. Tapi sebenarnya di Australia itu ternyata nggak cuma daging tentunya, tapi makanan seafood mereka juga cukup terkenal. Kali ini, walaupun sebenarnya ini Louisiana style sih, lebih ke arah Amerika, tapi nggak apa-apa karena di Australia juga ada. Kita buka. Stiker. Crawfish itu untuk yang mungkin belum familiar, sebenarnya adalah apa ya, lobster tapi air tawar. Jadi kalau lobster di laut, crawfish di air tawar. Aduh, tajam. Segini dulu kali ya. Ada. Ini adalah si lobster air tawar. Bumbunya itu Cajun. Dan untuk makan crawfish itu caranya adalah, setahu gue, kepalanya diputar sedikit. Nah, terus disclaimer dulu, gue tuh belum pernah makan crawfish di Australia. Dan ini adalah crawfish kedua gue. Jadi, tapi nggak apa-apa, kita coba gimana sih rasanya. Nah, terus harusnya tuh ini bisa dikeluarin, cuma ya udah dikupas aja gitu kayak makan udang. Tapi karena dia cangkangnya keras, jadi emang harus lebih usaha. Susah banget.
Ya udah kita tarik aja semoga ini dia bentuknya. Mini lobster. Sebenarnya lobster itu menurut gue ya, wah ada telurnya. Ada telurnya ternyata. Pantas mahal. Telurnya itu kayak bentuknya agak mirip tomiko kalau kalian lagi makan sushi. Mirip banget. Kita coba. Maaf ada lalat. Tekstur dagingnya mirip banget sama udang, ya lobster, udang gitu. Kalau bumbunya sendiri tuh lebih gurih, ada pedas paprika, Cajun sih sebenarnya, bumbu Cajun. Tapi sebenarnya ya udah sih kayak udang aja. Ini tuh harganya tadi satu kantong 330.000 kalau nggak salah, sekitar segitulah 330.000 dan mendapatkan berapa banyak ya? Ini kecil juga, ukurannya macam-macam, mahal. Tapi emang ini kan mahal. Nah, katanya bagian terenak adalah si kepalanya disedot-sedot katanya. Ya rasa begini aja sih sebenarnya. Nah aja sih, seru. Tapi jika dibandingkan dengan harganya, gue mendingan udang sih ya, lebih affordable. Tapi nah ini nih. Tuh, jadi dia ada telurnya, bener-bener nyata. Coba deh rasa telurnya kayak gimana sih. Kayak tomiko, tapi nggak amis sama sekali, terus matang, jadi nggak putus, nggak pecah di mulut. Untung gue nggak pakai baju putih. Satu jam kemudian, coba kalau gue nggak cocolin ke sausnya. Bener-bener kayak udang sih. Tapi untuk bumbunya tasteful, jadi kebantu sama bumbunya. Gurih-gurih buttery, smoky, pedas paprika. Oke, dari 1 sampai 10 untuk crawfishnya sendiri ya, tanpa memikirkan elemen bumbu, gue gini, kalau disuruh pilih lobster, crawfish, udang, gue akan pilih udang karena lebih murah. Lobster atau crawfish, gue lebih pilih crawfish karena size-nya mungkin gak terlalu besar, jadi bumbunya itu masih bisa masuk lah sedikit ke dalamnya. Jadi 1 sampai 10 berapa ya? 7,5 deh, karena makanya seru, gue tuh suka makan makanan yang challenging gitu, yang perlu dikupas-kupas, jadi 7,5 untuk crawfish. Okay, so that was it.
I just tried Indonesian food in Australia dan Kaniza juga udah nyobain crawfish di Indonesia. Mungkin sebelumnya aku pengen nanya ke Kaniza dulu nih. Kaniza, overall view of the whole experience of Kaniza nyobain crawfish di Indo gimana sih, Kak? Jadi gini, aku disclaimer dulu ya Gal. Kalau misalnya seafood, menurut aku enaknya itu adalah panas, yang menjadi kalau kita makan. Ya kan? Ya benar. Tadi aku take away, jadi kurang maksimal kali ya. Dan ini adalah sebenarnya ini adalah crawfish kedua aku. Jadi aku mungkin belum dapat yang crawfish yang benar-benar ini nih mantap gitu. Tapi dari segi bumbu oke, dan aku sendiri crawfish itu kan sebenarnya adalah lobster, tapi dia adanya di air tawar. Sedangkan lobster kan bilang ukurannya lebih kecil. Jadi kalau misalnya ditanya apakah aku lebih suka crawfish atau lobster, aku lebih suka crawfish kebetulan. Karena ukurannya kecil, jadi bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Dan terus tadi kebetulan crawfish aku itu betina, jadi dia bertelur. Jadi aku makan ada dapat telur-telurnya. Gitu. You ate crawfish eggs. That's so Aku cool. makan banyak calon baby crawfish aku makan. Tapi overall kalau misalkan Kaniza bisa nge-rate, let's say rate the whole experience, Oke. what would you rate it? Berarti ini sama experience-nya juga, dengan rasanya juga secara keseluruhan aku kasih 7,5. Yay! That's Bukannya pretty nggak good. enak, oke, tapi mahal Kal, bisa lu crawfish mahal banget Kal. Jadi not budget friendly, tapi if you want like an Australian style meal, ya boleh lah sekali-sekali coba ya. Ya kan kita nggak tiap hari makan crawfish ya kan. Terus kalau kamu gimana? To treat yourself. Iya kan, nah, makanya. Oke. Kalau misalkan aku, my experience makan Indo di sini, aku tuh sebenarnya pergi 2 kali, Kak. Yang pertama itu aku pergi untuk makan ke sana, yang kedua itu aku pergi untuk dibawa ke sini. And I have to say, both tasted really good. Oh ya? Kalau misalkan menurut aku, iya, kayak nggak ada bedanya aku take away, aku bawa, sama aku makan di sana. Kalau misalkan menurut aku, karena menurut aku salah satu faktor penentunya banget adalah yang punya tuh orang Indo juga. Oh, Yang punya itu orang Indo, yes. Jadi kayak it doesn't taste like Indonesian food doang, tapi it tastes like Indonesian food di Indonesia. Ada bedanya kan rasanya? Oke, iya paham. Tapi dari segi bahannya gitu, aku nggak tahu deh di sana apakah gampang nyari kayak terasi misalnya atau apa. Pasti ada yang berubah kan? Atau enggak? Iya, menurut aku ada sedikit berubah di beberapa hal yang emang very Asian ya. Kayak for example kalau misalkan sambal segala macamnya gitu-gitu kan itu maksudnya spesifik banget. Ada beberapa khas-khas Indonesia yang tentunya nggak bisa di cover gitu kan sebenarnya kalau misalkan kita di sini. Tapi menurut aku the rest kayak ayamnya, terus tempenya, sayur asemnya yang emang beneran dia bisa bikin itu menurut aku it tastes like home. Terus aku gampang ngangenan kan, terus kemarin pas aku makan aku kayak kok aku sedih ya, aku seperti ini mengobati hati kecilku. But yeah, overall it tasted super great. Menurut aku salah satu faktornya selain karena kayak emang chefnya super jago, kayak gara-gara dia juga emang orang Indonesia asli, dan di sini pun juga banyak Asian market, banyak orang-orang Indonesia. Jadi kalau misalkan membeli bahan-bahannya, ada orang-orang yang ngerti gitu sebenarnya di sini. So I think that's one of the factors sih sebenarnya. Tapi menurut aku overall it was great, mengobati kangenku banget. I would definitely give it I'm gonna give it pretty high. Aku bakal ngasih 9 dari 10. Wow, 9 loh, itu tinggi loh, berarti enak banget. Yes, menurut aku karena dia nggak ada bedanya kalau misalkan dibawa pulang sama makan di sana. Oh iya, itu poin penting sih. So itu penting banget menurut aku, dan aku yakin menurut kan itu juga penting. So yeah, that is a 9 out of 10 kalau misalnya menurutku. Okay, so that was basically it, I guess. Kaniza udah nyobain makanan Australia di Indonesia. She gave it a 7 out of 10, 7.5 out of 10. Yes. And aku makanan Indo di Australia aku kasih 9 dari 10. Overall, it's way above average.
Yang penting sebenarnya kembali lagi ke taste masing-masing orang ya Betul, sebenarnya. betul. Karena makanan tuh ya selera tiap orang kan beda ya. Jadi menurut aku Yes, enak, betul. belum tentu menurut kamu enak, dan menurut kamu enak, belum tentu menurut aku enak. Betul. Intinya adalah cobain. Don't ever be afraid to try any food while you're at it. And ya ternyata makanan luar negeri bisa enak kok kalau misalkan nggak dimasak di negara aslinya. So yeah, try everything guys. Food is delicious. and that's basically it. Thank you so much Kaniza sudah mau join aku on this episode. Thank you juga kalian udah mengajak aku di episode ini. Semoga nggak kapok-kapok ya kak kalau aku ajak lagi. betah, nggak kapok tapi betah. Okay, that's basically it for today's episode. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe, and don't forget to anticipate episode berikutnya. That is it from me, and that is it from Kaniza. This is the Kalia Show, and bye bye. Bye Kaniza.